Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus mengutus 70 murid lainnya. Berbeda dengan 12 murid yang sebelumnya. Karena ada keprihatinan bahwa jumlah umat manusia yang harus diselamatkan semakin banyak. Karena itu, Yesus mengutus 70 murid lainnya. Sebelumnya 12 murid, yaitu rasul, dirasa kurang. Ada perkembangan bahwa ternyata jumlah umat manusia yang belum mengenal kerajaan surga semakin banyak. Ada keprihatinan dari Tuhan. Maka Tuhan memilih murid-murid lainnya, 70 murid ini, untuk diutus menyelamatkan semakin banyak orang, dan untuk memperkenalkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Keprihatinan akan hal ini dari Tuhan kita Yesus Kristus menjadi keprihatinan kita bersama, bahwa begitu banyak orang yang senantiasa butuh penyelamatan dari Tuhan. Maka kita pun sebagai murid-murid Tuhan juga diminta untuk memiliki semangat yang sama, untuk menyelamatkan banyak orang, untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan saudara-saudari yang terkasih, kerap kali di dalam pelayanan kita, di mana kita berada di dalam suatu karya, semisal kita berkarya di dalam Senakel, Legium Maria, sebagai OMK, pendamping rekat atau biak gitu ya, karismatik. Dan kita terkadang kekurangan anggota sepelayanan. Tuhan berkata dalam lingkup yang semacam ini, hendaklah kamu meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian. Kita tidak perlu khawatir, melainkan kita diminta untuk berharap dan berdoa kepada Tuhan agar menambah jumlah pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Dalam lingkup besar pun kita juga melihat bahwa umat manusia semakin banyak. Maka dibutuhkan pula misionaris-misionaris yang ada.
Sehingga ketika kita melihat di dalam keprihatinan yang sama bahwa banyak orang yang harus diselamatkan, maka kita meminta kepada Tuhan agar semakin banyak orang terpanggil untuk menyelamatkan, mewartakan kerajaan Allah yang sudah semakin dekat itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di dalam pelayanan kita mungkin ada yang menolak dan ada pula yang menerima. Tetaplah itu menjadi konsekuensi tersendiri, sebab manusia memiliki kehendak bebas yang tidak bisa dipaksakan. Dikatakan bahwa kita sangat mungkin di dalam pewartaan semacam ini, seperti anak domba di tengah-tengah serigala, bahwa ada yang hendak menerkam kita atau menolak kita. Dan juga apabila kita diterima, maka kita senantiasa tinggal di dalam rumah itu, tinggal bersama mereka, dan mewartakan senantiasa kerajaan Allah sudah dekat. Dengan demikian, apa yang menjadi putusan Tuhan kepada para murid juga menjadi putusan kepada kita semua, bahwa kita semua pun dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah.